Silakan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman dalam Kristus. Kalau kita mengikuti misa kudus dan kita mengikutinya dengan kusuk dan saksama, pula meneliti setiap bagian yang terjadi di dalam perayaan itu, kita akan menemukan satu bagian yang amat kusuk. Bagian itu dinamakan konsekrasi. Pada bagian itu kita mendengar kata-kata dari imam. Dia mengatakan begini. Dia mengambil roti, dia mengulangi kata-kata Yesus. Dia mengambil roti, dia mengucap syukur dan dia memecah-mecahkan. Lalu dia berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku. Setelah itu imam melanjutkan. Dia mengambil piala. Sekali lagi dia ucap syukur. Lalu dia bagi piala itu kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, ambil dan minumlah. Sebab inilah darahku. Darah perjanjian baru. Ibu bapak, setelah adegan itu, adegan roti dan adegan piala yang menjadi tubuh dan darah Tuhan, akhir dari adegan itu diucapkan oleh imam seperti begini, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Kalimat itu yang ingin kita renungkan sekarang. Itu adalah perintah dari Yesus, lakukanlah ini. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah satu perayaan syukur. Ekaristi Kudus yang kita rayakan ini, yang kita rayakan di semua gereja Katolik di seluruh dunia, di gereja-gereja paroki di Keuskupan Agung Jakarta ini, di kapel manapun, ekaristi yang kita rayakan adalah perayaan syukur. Satu ucapan terima kasih yang tak kunjung putus dari umat beriman kepada Tuhan, kepada Allah. Pertanyaan kita lagi, apa yang kita syukuri? Mengapa kita mengucap syukur? Kita mengucap syukur atau yang kita syukuri adalah kebaikan Allah. Apa itu kebaikan Allah? Dia memberikan nyawanya kepada kami supaya nyawa kami yang dapat mati, nyawa ini hidup terus selama-lamanya dengan Kristus di dalam kerajaan Allah. Itu yang kita syukuri. Di dalam setiap perayaan Ekaristi Kudus, kami mengucap syukur kepada Allah yang baik hati, memberikan hidupnya kepada kami, memberikan nyawanya kepada kami. Di dalam kalimat yang diucapkan imam tadi, inilah tubuhku, inilah darahku. Itu adalah hidup dari Allah yang diberi kepada kita. Ini amat berharga. Yang paling berharga dari Allah, yaitu dirinya sendiri, nyawanya sendiri, dia beri kepada kita. Lalu pada waktu komuni kudus, kita menyambutnya. Ketika imam mengatakan tubuh Kristus, kita terima dengan tangan kita,
dan kita mengatakan amin. Ibu Bapak, dia membagi dirinya itu kepada kita supaya kita makan dan kita bersenyawa dengan dia. Kita bersatu dengan dia. Pertanyaan kita, apa ada kepentingan? Kepentingan apa kami bersatu dengan Yesus dalam menyambut tubuhnya yang Maha Kudus itu? Gunanya apa? Ibu Bapak, kalau kita tidak menyambut itu, kita tidak menyatu, kita tidak bersenyawa dengan Yesus. Dan kalau kita tidak bersenyawa dengan Yesus, tidak menyatu dengan Yesus, hidup kita berakhir di dalam krematorium. Hidup kita berakhir membusuk di San Diego Hills. Hidup kita dimakan ulat dan berbau busuk di Karet Bifak atau di Mentempulo atau di Tanah Kusir. Hidup kita sampai di situ saja. Kalau kita tidak menyatu dan bersenyawa dengan Yesus. Justru karena kami menyatu dan bersenyawa dengan Yesus dalam Ekaristi Kudus, ketika kami terima tubuhnya dan minum darahnya, hidup kami sampai ke hidup yang kekal. Bersatu dengan Dia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam kehidupan yang kita kenal dengan nama surga. Hidup kita itu melewati ambang tanah yang menjadi tempat akhir perjalanan kita. Hidup kita itu menembus debu pada waktu kita dikremasi. Menembus kemana? Menembus ke hidup yang kekal. Tetapi itu hanya mungkin jikalau kita menyatu dengan Kristus. Nah, karena yang punya hidup kekal itu bukan kakek dan nenek moyang kita. Yang punya surga itu bukan paman atau tante kita, tidak. Yang punya surga itu bukan bapak dan mama kita yang sudah pergi. Yang punya surga itu adalah Yesus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu mereka yang punya. Tetapi mereka mengundang kita supaya datang hidup bersama-sama dengan kami. Dan karena itu dia bilang, bersatulah dengan saya dalam Ekaristi Kudus supaya kamu bisa datang dan menyatu dengan aku. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, dalam perjalanan kita itu, kita banyak melakukan salah. Kita banyak jatuh di dalam dosa. Kita banyak jatuh di dalam hal-hal yang membuat Tuhan tidak senang dengan kehidupan kita. Karena kita melanggar apa yang Dia katakan kepada kita. Rambu-rambu yang tidak boleh kita lewati, kita malah melewatinya. Kita malah melanggarnya. Tetapi ibu bapak, saking baiknya Tuhan itu kepada kita, sehingga Dia menebus kita. Dia membayar kita punya utang itu. Pada waktu kita melakukan dosa, itulah saatnya kami berutang kepada Allah. Dan kami mesti bayar ini. Dan ibu bapak, kalau kita hitung umur-umur kita. Kalau saya sudah berumur 60 tahun. Coba timbang ya, berapa besar kau punya dosa ya. Coba timbang saja. Hari ini kita mengaku, ya saya curi ayam. Ya besok saya tidak curi, tapi minggu berikutnya saya curi lagi. Jadi kalau kita hitung betapa besarnya kesalahan-kesalahan kita itu terlalu berat dan terlalu besar. Kita tidak mampu juga memikulnya. Tidak mampu juga membayar utang itu. Tetapi Yesus membayar utang itu tidak dengan duit, tidak dengan emas, tidak dengan perak, tidak dengan berlian, tidak dengan intan. Dia bayar lunas utang kita itu dengan darahnya itu. Makanya dalam
Misa Kudus selalu kita dengar darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Itu caranya Tuhan menandatangani perjanjian antara Allah dengan manusia, dan kita itu diwakili oleh Yesus. Nah, surat Ibrani dalam bacaan kedua tadi mengingatkan kita akan hal ini. Dalam perjanjian lama, perjanjian antara Allah dengan umat Israel ditandatangani dengan darah juga, tetapi darah binatang. Tadi kita dengar dalam bacaan pertama, Musa mericiki umatnya dengan darah lembu, darah domba yang dikorbankan. Inilah darah perjanjian. Di dalam perjanjian baru, umat direciki dengan darah Kristus, darah perjanjian baru. Nah, bandingkan saja Ibu Bapak, darah binatang dengan darah manusia. Mana yang lebih berharga? Darah manusia dong. Yesus, itu darah yang berharga banget. Darah itulah yang dia tanda tangani supaya kita itu ditebus. Utang kita dibayar, lalu kita boleh mempunyai hidup yang kekal. Nah, perjanjian itulah yang kita rayakan di dalam Ekaristi Kudus ini. Untuk mengingatkan kita bahwa kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang rela mengampuni dosa-dosa kami melalui Kristus yang wafat dan bangkit dengan mencurahkan darahnya supaya kami memiliki hidup yang kekal. Nah, itulah yang kita rayakan dalam Misa Kudus. Sekarang pertanyaannya sebagai akhir dari permenungan ini adalah kita bagaimana? Orang yang sudah ditebus oleh Kristus, bagaimana gaya hidup kita? Setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus, mestinya gaya hidup yang kita mesti bangun adalah gaya hidup Ekaristi. Gaya hidup di mana kita rela hidup kita itu diambil oleh Allah. Lalu Allah menguduskan hidup kita itu. Kemudian dia memecah hidup kita itu. Lalu dia bagi. Bilang, kamu pergi dan bagi kamu punya kehidupan. Bagilah kehidupanmu dengan orang lain. Bagilah kehidupanmu dengan orang lain yang membutuhkan kamu. Bagilah kehidupanmu dengan orang yang tidak bisa bangkit lagi. Orang yang tidak bisa apa-apa lagi. Kamu tolong dia supaya dia bangkit. Bagilah kehidupanmu dengan sesama. Ibu Bapak, sesama adalah orang yang bukan saya. Orang lain yang bukan saya. Tidak peduli dia itu dari agama mana. Tidak peduli dia itu suku mana. Tidak peduli dia itu ras dari mana. Tidak peduli dia itu bule kah, hitam kah, keriting kah atau lurus. Tidak peduli. Semua adalah saudara. Semua adalah sesamaku. Jadi kalau kita itu rajin ikut Misa Kudus, maka budaya yang mesti ada pada kita adalah budaya kepekaan kepada sesama kita. Dan bukan hanya peka lalu kita mengatakan kasihan. Tetapi peka lalu berdiri di dalam situasi orang itu. Dan berbuatlah sesuatu untuk dia. Supaya dia bahagia. Itu namanya budaya peduli dan budaya berbagi tiap kali kita menyambut Ekaristi Kudus. Nah, sebagai akhir dari khotbah ini, saya mengingatkan kita semua tentang tema tahun ini, seluruh tahun 2024 ini, yang dikumandangkan oleh Keuskupan Agung Jakarta, yaitu tema solidaritas dan subsidiaritas. Solidaritas artinya kita belajar berdiri di orang lain punya kehidupan. Kita memeriksa kehidupannya. Kalau dia perlu pertolongan kita, kita berbuat sesuatu untuk dia. Ini adalah solidaritas. Subsidiaritas artinya kita sama-sama melihat diri kita. Kalau saya ini berada di atas, maka saya
harus beri kesempatan supaya orang-orang yang di bawah saya bisa hidup dan bisa bangkit. Bukan karena saya di atas, maka saya menginjak orang-orang yang di bawah. Kalau saya di atas, saya mengangkat mereka yang di bawah supaya mereka hidup. Sebagai contoh, kalau saya di dalam rumah, bapak mama adalah orang yang di atas. Anak-anak adalah orang-orang yang di bawah. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah bapak mama begitu diktator. Harus anak-anak ikut papa dan mama. Kalau tidak, lu pilih gue atau sana. Ya kan? Ini kediktatoran yang luar biasa. Orang yang di atas beri kesempatan supaya orang yang di bawah ini bisa bernafas, bisa mengungkapkan isi hatinya, bisa berbicara, bisa berdialog. Lalu terjadilah satu persaudaraan. Ini yang disebut subsidiaritas. Orang yang di atas, yang lebih tinggi, beri kesempatan kepada orang yang kecil, yang di bawah, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang. Semoga kita yang biasa ikut Ekaristi Kudus, kita tumbuhkan budaya ini. Budaya peduli kepada sesama dan budaya berbagi kepada orang lain. Amin.